Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Teguh Arya Mahendra Data, dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi terkait pendekatan saintifik, pendekatan TPAJK, bahan ajar kurikulum 2013, serta bahan ajar kurikulum Merdeka Belajar. Di mana untuk materi pertama yaitu pendekatan saintifik memiliki pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kemendikbud, pendekatan saintifik atau scientific approach adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan, mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menanya, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikannya. Lalu untuk menurut Rusman, pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan ruang pada peserta didik secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi pembelajaran, serta mampu mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Lalu selanjutnya ada tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang kedua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang ketiga untuk meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, yang keempat untuk meningkatkan pemahaman konsep, yang kelima untuk meningkatkan motivasi belajar, dan yang terakhirlah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Langkah-langkah pendekatan saintifik yaitu ada yang pertama mengamati atau observasi. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari bersama gurunya. Lalu yang kedua ada menanya atau questioning. Kegiatan menanya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Lalu yang ketiga ada mengumpulkan informasi atau mencoba. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Di mana kegiatan ini meliputi kegiatan mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru, melakukan eksperimen, membaca sumber selain buku paket, mengumpulkan data melalui angket, wawancara narasumber, dan lain sebagainya. Yang keempat ada menalar atau associating. Tahapan menalar merupakan suatu proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati guna memperoleh kesimpulan dalam bentuk pengetahuan. Di mana kegiatan ini dapat dilakukan antara lainnya dengan mengolah informasi yang telah terkumpul, menganalisis data dengan membuat kategorisasi atau pengelompokan, menghubungkan fenomena atau informasi ke dalam suatu pola, dan membuat kesimpulan. Lalu yang kelima ada mengkomunikasikan atau communicating. Pada tahap akhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Nah, beranjak ke materi selanjutnya yaitu pendekatan TPAJK. Di mana TPAJK merupakan singkatan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge. TPAJK adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. TPAJK terdiri dari 3 komponen yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pengetahuan. Ketiga komponen ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain karena kehadiran teknologi diharapkan mampu berkolaborasi dengan ranah pedagogik guru untuk menghasilkan konten pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur dari TPAJK, di mana yang pertama ada pedagogical knowledge atau PK. PK berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, misalkan metode mengajar, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, penilaian kegiatan siswa, dan sebagainya. Bapak atau Ibu biasanya mengenal PK dengan istilah pengetahuan pedagogik. Yang kedua ada content knowledge atau CK. Jika PK terkait serangkaian proses yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, maka CK terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, Bapak atau Ibu harus memahami dengan baik kedudukan CK dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga ada teknologi knowledge atau TK. TK merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data peserta didik, serta penunjang produktivitas guru. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, teknologi sudah menjadi faktor penting yang harus dikuasai oleh semua kalangan, baik guru maupun siswa. Yang keempat ada pedagogical content knowledge atau PCK. PCK lebih fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. PCK memuat pemilihan metode belajar, rencana pembelajaran, sampai fasilitas pendukung pembelajaran.
Yang kelima ada Technological Content Knowledge atau TCK. TCK merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya, seberapa besar pengaruh teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pada pengetahuan. Yang keenam ada Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. TPK merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Melalui TPK, guru bisa memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk memudahkan kemudian dijadikan bahan evaluasi. Lalu yang terakhir ada Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. TPACK merupakan integrasi antara ketiga komponen yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba teknologi seperti sekarang ini, guru dituntut untuk mahir dan mengintegrasikan ketiganya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi ketiga yaitu bahan ajar kurikulum 2013. Di mana pengertian bahan ajar tersendiri adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, dan ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses yang terkait dengan pokok bahasa tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu untuk jenis-jenis bahan ajar kurikulum 2013, terdapat bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera penglihatan. Terdiri atas bahan cetak seperti antara lainnya ada handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallcard, foto atau gambar, dan non-cetak seperti model atau maket. Lalu selanjutnya ada bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang menggunakan indera pendengaran, yaitu ditangkap dalam bentuk suara, seperti contohnya kaset, radio, piringan hitam, compact disc, dan audio. Lalu untuk bahan ajar audiovisual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran dan indera penglihatan, contohnya seperti video compact disc dan film. Lalu yang terakhir ada bahan ajar multimedia interaktif seperti CAI atau Computer Assist Instruction, compact disc, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning materials. Lalu yang terakhir adalah bahan ajar kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini terdapat 3 jenis bahan ajar yang berlaku dan sekaligus menjadi penyempurnaan dan penyederhanaan dari bahan ajar yang diberlakukan pada kurikulum sebelumnya. Di mana yang pertama itu ada modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada modul khusus proyek penguatan profil Pancasila atau PPP terdiri atas tujuan, langkah, media pembelajaran serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam modul ini, guru diberikan keleluasaan untuk merumuskan, menentukan, serta melakukan modifikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asalkan materinya masih sesuai dengan isi serta karakteristik dari proyek yang disesuaikan pula dengan kebutuhan para peserta didik. Dengan demikian, seorang guru tak lagi dituntut untuk menyusun model proyek profil Pancasila, melainkan hanya melakukan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya. Lalu yang kedua ada modul ajar. Modul ajar terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang contoh modul ajarnya sudah disediakan khusus oleh pemerintah atau guru diperbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan asalkan masih sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang terakhir ada buku teks. Buku teks terdiri atas 2 jenis, yakni buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan panduan untuk guru dalam kegiatan belajar mengajar. Namun tak semua mata pelajaran memiliki 2 komponen buku teks ini. Beberapa mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan SD dan madrasah ibtidaiyah serta seni dan prakarya hanya terdiri atas buku teks panduan guru saja. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata maupun kesalahan materi yang saya bawakan. See you next time.